Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah kita kembali bersama-sama mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita jamaah sekalian. Kemudian dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, tentunya kita mempersiapkan bekal di dalam menjalani kehidupan kita selama berada di dunia jamaah sekalian. Maka tentunya kita selalu dan senantiasa mencari bekal-bekal yang terbaik yang kita manfaatkan, yang kita gunakan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini jamaah sekalian. Maka tentunya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Maka itu lebih-lebih lagi seharusnya kita orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, seharusnya bekal untuk kehidupan akhirat senantiasa dan selalu kita mencari bekal yang terbaik jamaah sekalian. Maka apa bekal yang terbaik untuk akhirat kita? Maka bekal yang terbaik yang kita harus persiapkan jamaah sekalian untuk kehidupan akhirat kita tiada yang lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18. Allah taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah alladzina amanu billah wal yaumil akhir wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah asa ulaika ayyakuna minal muhtadin."
Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka itulah semoga menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jemaah-jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang hanya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah, hanyalah orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jemaah-jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ulama kita memberikan penafsiran ayat ini, diantaranya adalah yang kita sering mendengarkan, yaitu Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa sifat yang disebutkan di dalam ayat tersebut, mereka itulah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, mereka itulah yang bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu orang-orang yang memiliki sifat orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kandungan ayat yang pertama, disebutkan bahwa orang-orang, sifat orang-orang yang bisa memakmurkan rumah-rumah Allah kecuali hanya orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Kemudian kandungan ayat yang kedua, kata beliau bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Asa, kata beliau, asa di sini adalah wajibatun, artinya adalah orang-orang yang memiliki sifat di atas, orang-orang yang memiliki sifat disebutkan dalam ayat, wajib mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantaranya keutamaan orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka wajib mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dimaksud dalam ayat memakmurkan masjid? Apa yang dimaksud dalam ayat memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Masir, beliau mengatakan bahwa ada dua pendapat para ulama kandungan ayat tersebut. Yang pertama, kata beliau, adalah orang-orang yang senantiasa mendatangi masjid, berdiam di dalamnya, dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang senantiasa mendatangi masjid, kemudian berdiam di dalam masjid, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, kata beliau, kandungan ayat ini, orang yang memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa datang ke masjid, berdiam di masjid, kemudian melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mendirikan salat wajib, salat sunnah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itulah mereka orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua kata beliau, para ulama menyebutkan di antara kandungan ayat yaitu orang-orang yang membangun sebuah masjid, orang-orang yang membangun sebuah masjid. Jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaan yang pertama yaitu orang-orang yang senantiasa berdiam di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan yang sangat besar jamaah sekalian, yaitu nanti setelah selesainya kehidupan ini ada namanya kehidupan akhirat. Mereka dikumpulkan di dalam satu tempat yaitu pada mahsyar, di mana kondisi manusia pada saat itu sangat mengerikan jamaah sekalian. Bayangkan kondisi manusia pada saat itu dikumpulkan dalam satu tempat dengan terik matahari yang sangat dekat. Maka semua manusia pada waktu itu mengharapkan, membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang-orang diberikan naungan, di mana seluruh manusia waktu itu membutuhkan naungan, maka di antara yang diberikan naungan jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sab'atun yadhilluhumullahu yaumal qiyamah la dhillu illa dhillu. 7 kelompok, 7 golongan yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok jamaah sekalian, yang lain tidak mendapatkan naungan. Hanya 7 kelompok di antaranya jamaah sekalian. Di antaranya siapa yang mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulun kalbuhu muta'alliqun fil masjid. Seseorang yang hatinya tergantung dalam masjid. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, orang-orang yang senantiasa rindu kepada masjid, betah di dalam masjid, senantiasa melakukan ibadah di dalam masjid. Maka lihatlah jamaah sekalian, pada kondisi yang sangat mengerikan, mereka diberikan keutamaan, yaitu mereka diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah sekalian, marilah kita, bagaimana kita termasuk golongan-golongan mereka yang hati kita senantiasa bergantung di dalam masjid jamaah sekalian. Jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kandungan ayat yang kedua kata beliau bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid dalam ayat tersebut yaitu orang-orang yang membangun sebuah masjid, dan termasuk di dalamnya kata beliau orang-orang yang menyempurnakan bangunan masjid tersebut. Jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang mampu membangun masjid, membangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanfaatkan untuk mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanfaatkan untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keutamaan janji Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangun sebuah masjid? Di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan yabtagi bihi wajhallah
banallahu lahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid untuk mencari wajah Allah, maka dia akan dibangunkan semisalnya rumah di surga. Jamaah sekalian, Masya Allah, orang-orang yang mampu membangun sebuah masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan rumah di surga. Rumah di surga adalah rumah kita yang terakhir. Rumah di surga, mudah-mudahan kita mendapatkan semua, termasuk kita semuanya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya, yaitu rumah kita yang kekal abadi, rumah kita yang terakhir. Jamaah sekalian, bagaimanapun bangunan kita, bangunan rumah kita di dunia ini, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun indahnya, mau tidak mau pasti kita meninggalkannya. Jamaah sekalian, kenapa kita berlomba-lomba membangun kerumahan kita, membangun rumah kita yang sifatnya sementara, tapi kita tidak memperdulikan bagaimana membangun semua masjid yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan dibangunkan rumah di surga. Jamaah sekalian, kemudian kata beliau, termasuk di dalamnya orang yang membangun masjid secara sempurna, yaitu orang-orang yang ikut serta di dalam menyempurnakan masjid tersebut, apapun itu, apapun bentuknya, ya ikut andil besar atau kecil, dia ikut andil di dalam pembangunan masjid sehingga indah, sehingga nyaman, sehingga orang tenang berada di dalamnya. Kata beliau, juga termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibangunkan juga rumah di surga. Jamaah sekalian, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man bana masjidan lillah, man bana masjidan lillah, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, kamal sahil qatar, walaupun sebesar lubang burung bertelur. Masya Allah. Aw asgara, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jamaah sekalian, jamaah jemaah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah keutamaan. Jamaah sekalian, mari kita memperhatikan, bukan hanya orang yang membangun masjid secara utuh, tapi termasuk di dalamnya jamaah sekalian orang yang ikut andil di dalam pembangunan masjid ini agar nyaman, indah, orang tenang di dalamnya, menjalankan ibadah kepada Allah. Juga dijanjikan Allah akan membangunkan padanya rumah di surga. Jemaah sekalian, coba lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun masjid sebesar lubang burung bertelur, sangat kecil. Tapi ketahui jamaah sekalian, tidak mungkin orang membangun masjid seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan lebih kecil dari itu. Artinya apa jamaah sekalian? Apapun kegiatan kita di dalam masjid, apapun kegiatan kita, andil kita di dalam rumah-rumah Allah dimanapun itu, Allah menjanjikan rumah di surga jamaah sekalian. Maka mari berlomba bagaimana cara kita memperindah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian,
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal dzikri hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.